Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah salat subuh Masjid Al-Huda, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita haturkan rasa syukur, terima kasih kita pada Allah dengan memperbanyak ucapan tahmid kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Satu bentuk ucapan syukur yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, man qala alhamdulillahirabbil alamin, siapa yang bersyukur kemudian mengucapkan alhamdulillah, katabat lahu salasuna hasanah, Allah mencatat kita dengan 30 pahala. Tidak hanya itu, wa khutta anhu salasuna khati'ah, Allah juga menggugurkan 30 dosa-dosa kita. Maka dari itu, perbanyaklah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tanpa berpanjang mukaddimah, biar suaranya cukup agak hilang suaranya. Pada kesempatan kali ini sebetulnya kami hendak menyampaikan berkenaan dengan materi hadis-hadis yang bermasalah seputar Sya'ban dan Ramadan. Tapi karena diminta khusus dan saya sudah feeling, saya membawa 2 kitab sekaligus, diminta membahas tentang persiapan Ramadan, tarhib Ramadan. Barangkali nanti ya, jika ada kesempatan akan kita spill hadis-hadis yang minimal dhaif atau yang maudhu', yang palsu, jika ada waktu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Imam Muslim yang hadis-hadisnya banyak dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, menulis satu bab khusus tentang kitabus syam, bab wujubi shaumi Ramadhana, bab wajibnya kita berpuasa di bulan Ramadan, wa bayani fadlis syam, dan penjelasan tentang keutamaan puasa, wa ma yata'allaqu bihi, dan hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Apa sih yang dimaksud Ramadan itu secara makna? Kata ulama ahli bahasa, Ramal itu artinya syaddatul hari, panas yang membakar, panas yang banget, itu Ramal. Memang pada kebanyakannya bulan Ramadan terjadi pada musim panas, kebanyakannya. Adapun makna secara filosofisnya, dengan adanya Ramadan, Allah membakar dosa-dosa kita melalui puasa yang kita kerjakan. Hadis yang masyhur, yang sahih, yang juga laris di bulan Ramadan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah mengampuni dosa-dosa kita
lek kita mau puasa karena iman dan berpuasa karena ikhtisab, mohon pahala, berharap pahala hanya pada Allah. Oleh karena itu, bulan Ramadan disebut Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Yang kedua, bulan Ramadan juga disebut Syahrul Mubarak, ay Syahrul Barokah, bulan yang di dalamnya terdapat keberkahan. Apa sih yang dimaksud barokah itu, Bapak Ibu? Ziyadatul khair, kebaikan yang terus bertambah, itu namanya barokah. Setiap amal solih yang kita perbuat di bulan Ramadan, Allah melipat gandakan pahala kebaikan kita. Itulah yang dimaksud barokah itu sendiri. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kullu amal ibni Adam yudha'af bi asyri amsalha hatta sab'umiyah dhifin. Setiap amal solih kita itu dilipat gandakan oleh Allah pahala kebaikannya mulai berapa? 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi tergantung semakin banyak dan semakin baik apa yang kita infakkan, akan semakin besar juga yang kita peroleh. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu nyumbang takjil buka puasa di masjid, nasi bungkus, lauknya tempe, tahu, sambal, oke, bagus, paling dapat 20 Pak. Begitu nyumbangnya, ngasih makan orang puasa, ada rendangnya, ada mie-nya, kerupuk, buahnya, boleh jadi lebih banyak dari itu. Jadi besarnya pahala itu berdasarkan apa yang kita usahakan, apakah yang terbaik ataukah yang biasa saja. Illa syam atau illa shaum, kecuali puasa, pahala puasa itu ana ajzibih, akulah yang akan membalasnya, kata Allah. Mengapa? Ulama menjelaskan Allah tidak menyebut bilangan seperti sebelumnya, karena puasa itu pahalanya jauh lebih besar dibanding 700 kali lipat. Besarnya berapa? Wallahu a'lam. Tidak ada khabar mengenai itu. Cukup matur suwun, cukup ya kita imani apa adanya. Yang jelas Ramadan Syahrul Barokah, mari kita isi dengan berbagai kebaikan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada seorang ulama namanya Imam Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan syariat yang disebutkan dalam bentuk kutiba, fi'il mabni majhulnya, ya, menunjukkan kalau syariat itu berat. Contoh puasa ini, kutiba alaikumus syiyam. Syariat yang berat ini sebanding dengan konsekuensi yang kita peroleh. Misalnya, orang yang berpuasa karena Allah, selain mendapat ampunan darinya, maka dia juga mendapatkan farhatun, kebahagiaan ketika ia berbuka. Yang kedua, ketika ia berjumpa dengan Rabb-nya nanti di yaumil qiyamah. Masuk surga saja Pak, itu sudah enak. Masuk ke dalam jannah, ya, nikmat yang luar biasa. Ternyata di dalam surga ada kenikmatan lain yang luar biasa. Apa itu? Liqa'a rabbih, kita bertemu, melihat kepada wujud Allah yang maha indah itu. Dan orang yang berpuasa nanti akan diberikan penghormatan, akses yang khusus melalui pintu yang disebut pintu apa? Babur Rayyan. Seperti
Kalau ada peresmian masjid, kita ngundang gubernur, digelari karpet merah, disediakan pintu khusus sambutan. Selamat datang Ibu Gubernur. Kira-kira Pak, yang lewat situ itu orang terhormat atau tidak? Terhormat. Sama halnya kita nanti dipersilakan melalui akses khusus Batur Rayyan itu karena kita terhormat, dimuliakan oleh Allah dan para malaikat. Ini motivasi untuk kita semuanya. Baik, supaya waktu kita cukup, sebelum masuk di bulan Ramadan, kemarin hari Selasa tepatnya, kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban. Nisfu Sya'ban ya. Ada larangan dari Nabi SAW untuk kita berpuasa pada setelah nisfu Sya'ban. Imam Nawawi menuliskan dalam Kebun Nahi An-Taqaddumi Ramadhana Bisaumin Ba'da Nisfi Sya'ban. Hadis yang pertama, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah qala la yataqaddamanna ahadukum Ramadhana bisawmi yaumin aw yaumaini illa ayyakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dzalikan yaum. Jangan kalian memulai Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Berarti kalau sehari atau 2 hari, tanggal berapa sebelumnya? 29, 28. Nah, illa istisna, kecuali bagi orang yang sudah biasa puasa sebelumnya, fal yasum, maka silakan berpuasa pada hari tersebut. Hadis yang kedua masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza baqiya nisfun min Sya'ban." Apabila bulan Sya'ban sudah tersisa separuh, fala tasumu, jangan kalian berpuasa. Larangannya semakin tegas. Nabi menggunakan kata kerja fi'il nahi, ya, la tasumu, jangan kalian berpuasa. Dari 2 hadis ini Bapak Ibu, ulama menjelaskan. Misalnya Syekh Muhammad bin Alan Asy-Syafi'i dalam buku beliau Syarah Riyadhus Shalihin yang banyak dikaji di pesantren, termasuk yang kedua yang kita punya, Syarahnya Riyadhus Shalihin karya Syekh Shalih Utsaimin, bahwasanya orang yang belum pernah berpuasa sunnah di awal bulan Sya'ban, belum pernah puasa sunnah sekali lagi di awal bulan Sya'ban, setelah 15 Sya'ban kemarin, mulai sekarang Bapak Ibu tidak usah berpuasa sunnah. Kenapa dan apa hikmahnya? Supaya kita tidak merasa berat. Nanti masuk bulan Ramadan, baru 10 hari nafas kita sudah habis. Kita merasa berat sekali. Karena sebelum Ramadan sudah menyibukkan diri dengan puasa. Padahal yang kita utamakan seharusnya adalah yang wajib. Maka dahulukan Ramadannya, kesampingkan dulu yang sunnah ba'da nisfu Sya'ban itu. Maka silakan hal ini jadi perhatian. Larangan itu Bapak Ibu semakin bertambah ketika sudah menjelang 2 hari berpuasa Ramadan, yaitu tanggal 29 dan tanggal 28. Kalau kita baca syarahnya, sebabnya apa?
supaya orang tidak bingung apakah saya ini berpuasa Ramadan atau masih Sya'ban, karena sudah mepet Pak. Orang-orang juga tidak akan mengira kalau jenengan sudah mendahului Ramadan. Ya, itu keterangan para ulama. Lebih lanjut, Nabi melarang kita berpuasa pada hari Syak. Apa hari Syak kemarin? Syak itu artinya ragu, hari yang meragukan. Setelah tanggal 29 masuk ke tanggal 30, para sahabat dan Nabi ru'yah apa itu? Melihat hilal. Di saat itu karena ada masalah cuaca, boleh jadi karena awan yang mendung dan lain-lain, tidak nampak hilal. Karena sifatnya ragu besok ini sudah masuk Ramadan atau belum, tanggal 30 itu disebut Yaumus Syaki, hari yang meragukan. Oleh karena meragukan, Nabi perintahkan menggenapkan bilangan bulan itu menjadi berapa? 30. Beda sama penanggalan Syamsiah, kalender Masehi. Bulan itu kadang 29, kadang 30, kadang berapa? 31. Bahkan ada satu tahun kabisat 28 hari. Lek penanggalan Hijriah itu satu bulannya pasti Pak. Lek tidak 29 ya 30. Sehingga di tanggal 30 itu disebut Yaumus Syaki. Kita juga dilarang oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa. Apa dalilnya? Keterangan dari Abi Yaqban bahwa Nabi bersabda, man shomal ladzi yashukku fihi, man shomal yaumal ladzi yashukku fihi. Siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan itu, faqad asa Abul Qasim, dia telah membangkang kepada Abul Qasim, tidak mengindahkan apa yang beliau perintahkan. Abul Qasim itu siapa Pak? Nabi Muhammad SAW. Nama kunyah beliau Abul Qasim karena anak pertama dari Sayyidah Khadijah, namanya Qasim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kendati ada larangan semacam ini, ada pengecualian bagi panjenengan yang sudah biasa puasa sunnah sejak awal bulan ini, ya bulan Sya'ban, monggo silakan boleh dilanjutkan berpuasa sunnah ba'da nisfi Sya'ban. Ada Pak yang sebelum tanggal 15 kemarin yang biasa puasa sunnah Senin Kamis minimal, hampir semua nih, insya Allah. Bagi jenengan yang sudah biasa monggo dilanjut, tapi yang belum maka tidak usah berpuasa. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang pernah punya utang puasa, ibu-ibu misalnya punya utang puasa karena haid, ya masih kurang 2 hari, tapi lupa baru ingat setelah nisfu Sya'ban. Dalam konteks ini, ibu-ibu juga boleh untuk membayar puasanya walaupun setelah nisfu Sya'ban. Dan termasuk yang ketiga, bagi ibu-ibu bapak-bapak yang pernah bernadar, besok kalau saya jadi lurah gitu, saya akan puasa 2 hari berturut-turut. Begitu dilantik lupa, sibuk dengan urusan kelurahan, baru ingat tanggal 15 Sya'ban. Monggo yang masih punya utang puasa nadar ini
bisa dikerjakan walaupun setelah 15 Sya'ban. Ini kaitan dengan bab yang pertama. Setelah kita menyelesaikan ya bulan Sya'ban ini, barulah kita masuk di awal bulan Ramadan. Perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, bedanya puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah. Kalau puasa yang sunnah ya, kita boleh berniat di pagi harinya. Contoh seperti ini. Setelah kita sholat subuh, kemudian pulang ke rumah, kok nggak ada makanan, duit nggak duit, daripada kelaparan tidak berfaedah, saya tak puasa aja ini. Itu boleh Pak, karena puasa sunnah. Apa dalilnya? Ketika Nabi berkunjung ke rumah istri beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau tanya, wahai istriku, apa ada makanan? Mohon maaf Rasul, hari ini nggak ada. Bakul sayurnya belum lewat, mungkin gitu. Kemudian Nabi ikhbar, memberikan kabar kepada istrinya, oh ya sudah, idzan inni ana shaim, kalau begitu saya tak puasa saja. Au kama qala. Hadis ini menunjukkan boleh Pak kita memulai puasa sunnah dengan niat di awal pagi, selama belum makan dan minum. Jadi jangan disalahartikan gitu. Mentang-mentang puasa sunnah habis nyoto sama kok baru bilang wes tak puasa hari ini, tadi sahurnya gitu. Bukan seperti itu ya, selama belum makan dan minum. Adapun untuk puasa yang wajib, kita harus tabyid niat namanya. Tabyid niat. Tabyid itu arti asalnya merumahkan niat. Nah, baitun itu Pak, rumah gitu. Maksudnya Pak, kita mengawali niat itu inapkan sejak malam. Di malam hari kita sudah berniat dan itu wajib. Sebab Nabi menyebutkan, siapa yang berpuasa tanpa berniat, maksudnya puasa Ramadan, man lam yubayyidin niyat la siyama alaih. Au kama qala. Siapa yang tidak mentabyid niat, maka dia tidak dicap, tidak dihitung sebagai puasa. Maka di malam harinya silakan kita terlebih dahulu berniat. Dan niat itu ulama sepakat semuanya. Minimal saya kasih referensi, buka Kifayatul Akhyar. Niat itu mahalluhu fil qalbi, tempatnya dalam hati Pak. Ya, Imam Asy-Syaukani juga bisa dilihat di Nailul Awtar itu, mahalluhu fil qalbi, tempatnya di dalam hati. Adapun jika ada saudara kita yang talafut bin niat, melafadzkan niat itu, monggo ya. Yang jelas niat itu sejatinya disebutkan di dalam hati. Jadi upayakan kita berniat sejak malam, minimal biar gak lupa jenengan setelah sholat tarawih kemudian mau tidur, berniatlah besok berpuasa Ramadan. Dan ini Pak, jenengan ucapkan, niatkan setiap hari, setiap hari. Ini yang pertama. Yang kedua, masuk di malam hari, ya, di awal bulan Ramadan sampai bulan hari-hari selanjutnya, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memulai dengan makan sahur. Sahur ya. Sahar itu periode waktu Pak, namanya sahar ya. Hina yadqa sulusan lail, ketika malam itu tersisa sepertiga yang terakhir.
waktunya disebut waktu sahar. Orang yang makan di waktu sahar disebut makan sahur. Makanya anak-anak muda yang bangunin orang kan biasanya jam 3 gitu, setengah 3 klotean di Pak, sahur ora sahur sakarepmu gitu. Itu di waktu sahar membangunkan itu. Ya, saya nggak bicara boleh tidaknya ya, di waktunya. Kita dianjurkan untuk memulai puasa kita dengan sahur. Kenapa? Faslul baina siyamina wa siyami ahli kitab as-sahur. Perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kitab itu ada pada sahur. Ahli kitab itu juga ada pada syariat tentang puasa. Umat-umat yang lain boleh jadi ada syariat tentang puasa. Kita umat Islam juga punya dan punya karakteristik yang khusus memulai puasa dengan sahur. Sahur juga mengandungi keberkahan, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Jadi dengan kita sahur, pertama mendapat keberkahan dari Allah, yang kedua kita mendapat pahala sebab ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan waktu sahur yang paling afdol itu? Ya, di sini dijelaskan dalam riwayat Zaid bin Thabit radhiyallahu an, tasahharna ma'a Rasulillah. Kami sahur bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahur bareng lah, ya. Itu ternyata pernah dikerjakan oleh Nabi. Kalau di tempat kami di Balongsari, ya, itu di akhir Ramadan biasanya pas ada iktikaf, ada sahur bareng. Ya, setelah sholat malam berjamaah, kemudian iktikaf masing-masing, pas waktu sahur itu disediakan sahur berjamaah. Ini tasahharna ma'a Rasulillah, kami pernah sahur bersama Rasulullah. Summa kumna ila sholati, kemudian kami bangkit untuk mengerjakan sholat. Kila, ditanyalah Zaid bin Sabit, kam kana bainahuma, wahai Zaid, berapa sih jarak keduanya, jarak selesainya kalian sahur dengan waktu sholat itu? Maka Zaid bin Thabit menjawab, khamsuna ayat, jarak 50 ayat. 50 ayat itu kalau dibaca tartil, yang santai, yang ringan, minimal gitu 10 menitan. 10 menit itu lek di Indonesia disebut waktu apa? Nah, biasa dikenal dengan imsak itu. Di waktu imsak, waktu yang Nabi dan sahabatnya selesai makan, tapi bukan berarti waktu imsak tidak boleh makan. Imsak itu artinya menahan, maknanya tanbih, peringatan. Ini loh sudah mau adzan, yang masih belum selesai makan dan cepat-cepat selesai, itu tanbih. Siapa tahu Bapak Ibu yang sahurnya pakai rendang Padang gitu, berminyak Pak, ditambah kerupuknya rambak nyantol di sini gitu. Ini tinggal sebentar waktunya, tanbih, ayo dan segera diselesaikan. Jadi boleh kita tetap makan walaupun imsak, yang penting sebelum adzan berkumandang. Kalau sudah adzan, boleh nggak kita makan? Nggak boleh, ya. Jika sudah adzan berkumandang,
kita tidak boleh untuk melanjutkan makan. Bagaimana Ustaz? Dengan hadis yang sahih bahwasanya Nabi perintahkan untuk makan walaupun sudah adzan. Ada itu hadisnya Pak. Ternyata hadis itu ketika adzan yang pertama, adzan yang dikumandangkan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Di adzan yang kedua di saat fajar sodik yang diadzani oleh Bilal, ini yang gak boleh. Jadi di adzan yang pertama, adzannya Abdullah ibnu Ummi Maktum, monggo teruskan makan. Tapi kalau sudah adzan yang masuk waktu fajar subuh, kita sudah tidak boleh makan. Perhatikan baik-baik. Baru kita memulai puasa kita, Bapak Ibu, setelah kita sahur. Perhatikan baik-baik. Ada hal-hal yang sudah disepakati para ulama yang membatalkan puasa kita, bukan yang membatalkan pahala kita, ya, tapi yang membatalkan puasa kita. Jelas. Pertama, makan dan minum disengaja. Saya tanya, Pak, lek boten sengaja, tidak sengaja, batal atau tidak? Tidak. Orang yang batal puasa itu sengaja. Jika tidak sengaja, maka tidaklah batal puasanya. Seperti saat panjenengan lupa bangun tidur, tiba-tiba lihat aqua di depan, kondisinya haus, lupa, glop. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggak usah membatalkan puasa karena puasanya tidak batal. Yang problem bagi jenengan yang tahu. Misalnya saya lupa minum, jenengan mengingatkan saya atau sebaiknya diam. Ini rezeki tau buat saya. Jenengan yang tahu gitu, mengingatkan atau mendiamkan, rezeki buat saya. Apa? Bapak Ibu sekalian, saya buat analogi yang lain. Sebelum saya jawab ya. Orang yang tidur karena malam capek sampai jam 5 pagi atau menjelang komat subuh tidur, nggak bangun Pak. Secara hukum dia berdosa tidak? Nggak berdosa, tidur kok gitu. Jenengan tahu kira-kira membangunkan untuk sholat atau enggak? Kenapa bangunkan? Wong dia nggak dosa kok gitu. Nah, jadi orang yang tidur, orang yang lupa itu masuk kategori lalai. Ya, maka walaupun itu rezeki buat dia karena sifatnya lalai atau minimal khata' wal nisyan, kita tetap wajib mengingatkan. You know, Mas tangi sholat, ini sudah mau iqomat, bangunkan Mas, bukan dibiarkan kan gitu. Puasa juga begitu, Mas, puasa. Jadi yang diingatkan juga jangan marah gitu, karena kewajiban sama muslim mengingatkan satu sama lain. Kalau ngicip makanan Pak, sengaja itu, ibu-ibu masak nggak tahu takeran, ngicipi pluk, batal atau enggak? Setidaknya ya fatwa dari Majelis Tarjih, pimpinan pusat Muhammadiyah dan ulama-ulama yang lain, berdasarkan athar sahabat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas itu tidak mengatakan batal, la ba'sa, boleh ayatu ta'am, kita mencicip makanan itu boleh sepanjang tidak melalui apa? Kerongkongan. Dan ini kata para ulama sebagai bentuk ikhtiaton bagi yang tidak punya kepentingan, gak usahlah cicipi, cukup yang punya kepentingan. Contoh ibu-ibu mau masak untuk buka bersama di masjid 200 porsi Pak, ya cuman 5 porsi ya bisa mager.
ini 200. Apakah nanti ketika dihidangkan rasanya pas atau kasinem, nggak tahu. Sehingga orang yang makan buka puasa yang awalnya sabar jadi marah-marah gitu. Karena apa? Hidangannya asinan gitu. Dalam konteks ini juru masak boleh mencicipi. Habis itu silakan dikeluarkan dan berkumurlah. Jadi bapak-bapak yang tidak punya kepentingan gak usah jam 4 tahu istri lagi masak apa bu? Rawon mencicipi itu ya gitu. Gak usah pak, karena tidak punya kepentingan ya. Jadi silakan bagi ibu-ibu yang punya hajat kebutuhan seperti itu bisa, tapi jangan diklar. Yang membatalkan kedua, bagi bapak ibu mohon maaf yang berhubungan di siang hari Ramadan, tidak cuma batal jenengan mendapatkan hukuman kena kafarat denda. Pertama, memerdekakan budak. Karena budak sudah tidak ada, maka panjenengan puasa syahrain mutatabi'ain 2 bulan berturut-turut. Jika tidak puasa jenengan it'amu sittina masakin, memberi makan 60 orang miskin. Berapa? Oleh karena itu tahan dulu di malam hari, monggo digas pol 5 langsung. Siang, pagi, ya istirahat dulu lah gitu. Yang ketiga, saya percepat, bagi bapak dan ibu yang khurujul mani, keluar air mani sifatnya sengaja. Beda ya kalau nggak sengaja, ya tidur mimpi basah itu tidak membatalkan puasa. Tapi lek disengaja, mohon maaf sekali, dalam istilah fikih itu istimla. Saya sebut betul-betul lagi. Jangan oke, saya sebut mohon maaf ya. Onani pak. Diingatkan. Itu bahasa apa? Bahasa yang kurang pantas. Disensor gitu. Bagi yang keluar mani dengan sengaja, maka sudah termasuk batal puasanya. Yang keempat, bagi orang yang zawalul aql, akalnya hilang karena gila, stres, termasuk orang yang pingsan. Ulama kemudian merinci, pingsannya itu cuma setengah hari, tidak sampai melalui setengah hari, maka tidak membatalkan puasa. Misalnya pingsan dari jam 6 pagi sampai jam 9, dia tidak termasuk yang batal puasanya. Tapi kalau mulai jam 6 sampai pukul 4 sore, maka dia sudah dihitung batal puasanya, Bapak Ibu. Jadi jelas ya. Dan yang kelima terakhir, bagi orang yang muntah secara disengaja, nggak ada keputih, nggak ada hujan, nggak ada ojek, tenggorokan kok agak nyantol rasanya ini, iseng lah, masukin tangan, wok untuk melihat ada apa sih ini. Begitu masuk, muntah. Jadi dikatakan muntah yang disengaja. Mari kita jaga diri dari 5 hal ini, termasuk yang membatalkan pahala puasa. Tidak hanya membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Contoh, bagi yang puasa kemudian masih berkata-kata yang jorok, rofat. Bagi yang puasa tapi masih menggibah, melihat kanan kiri yang tidak halal, itu membatalkan pahala puasa kita. Nabi mengingatkan, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas,
tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Sebabnya nopo? Fisiknya puasa tapi matanya tidak, lisannya tidak puasa. Sehingga beliau kembali mengingatkan, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab. Kalau kalian berpuasa, jangan berkata yang jorok, jangan juga berlaku yang buruk. Bahkan Bapak Ibu, fa in syabba ahadukum, kalau kalian dicela, dihina, au ta'ala, atau diajak gelut bertengkar, ya, ta'ala yuqatil, diajak bertengkar, fal yakul, katakanlah ini so'im, maaf Pak, saya lagi puasa gitu Pak. Di pasar gitu, diajak debat, sampai tengkar, jenengan yang diajak itu sampaikan, maaf saya lagi puasa, nanti malam kita lanjut itu. Jadi ini sekedar peringatan buat kita semua agar betul-betul menjaga puasa kita. Saya teruskan dikit nggak apa ya? Nanti kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Baru kita masuk setelah betul-betul menjaga diri ya selama 1 hari penuh. Bapak Ibu, kita dianjurkan mensegerakan berbuka. Mensegerakan berbuka. Pernah suatu ketika Bapak Ibu, seorang sahabat namanya Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa bersama beliau dalam suatu perjalanan safar. Sirna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim, dalam kondisi berpuasa. Falamma gharabatis syamsu, ketika matahari tenggelam masuk waktu maghrib, qala li ba'di qaumin, Nabi bersabda untuk sebagian kaum itu, ya fulan inzil fajdah lana, turun, kita siapkan buka puasa dulu. Kita buka puasa dulu. Sahabat menawar, Pak, ya Rasulullah, lau amsyai'ah, bagaimana kalau kita lanjutkan dulu perjalanannya? Ini Balongsari sudah dekat, tujuan kita kan ke Balongsari, sudah dekat tadi gitu. Nabi semakin tegas Bapak Ibu. Inzil fajdah lana, mudun sih, turun dulu, kita buka puasa terlebih dahulu. Dari sini disimpulkan istilah ta'jilul fitri, bersegera berbuka puasa, itu bagian dari sunnah Nabi. Maka Bapak Ibu yang tahu kalau kerjanya pulangnya jam 5 sore, di jalan pasti macet gitu, bawalah bekal air minum. Begitu adzan berkumandang, jangan nunggu sampai pulang, sampai rumah lah nanti biar nggak repot gitu. Berhenti sejenak, 1 detik 2 detik gitu, untuk minum, buka puasa, kemudian lanjutkan perjalanan. Ini kita demi meraih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Indonesia istilah takjil itu Pak, untuk apa biasanya Pak? Untuk jajan gitu. Nah disebut takjil itu untuk ya pisang goreng, ya kurma, ya kolak, itu takjil. Padahal takjil itu maknanya adalah mensegerakan berbuka ya. Kalau hidangannya disebut maidah namanya ya. Maidatul iftar, hidangan berbuka. Ya nggak apa-apa, ini sudah menjadi tradisi di Indonesia, mengalami adaptasi bahasa ini dari yang bahasa Arab artinya ini menjadi ini. Ya sama kayak ustadz itu Pak. Ustadz itu kan artinya apa?
profesor. Dosen-dosen saya dulu, ustadz, doktor, profesor, doktor gitu. Di Indonesia, guru ngaji, ngajari anak-anak TPI, SD, TK, itu harus profesor, Pak. Dipanggil ustadz. Makanya orang-orang Arab kalau ke Indonesia kok heran itu. Orang Indonesia pinter-pinter ya gitu. Profesornya banyak katanya gitu. Sampai ngulang ikro itu harus profesor dulu gitu. Padahal sudah mengalami adaptasi bahasa. Okay. Jadi pada intinya berbukalah ya, walaupun dengan seteguk air dan sebutir kurma. Dan jangan lupakan bahwasanya saat kita berbuka puasa, kita terlebih dahulu berdoa. Doa sebelum berbuka itu Bapak Ibu sama dengan doa sebelum makan dan minum. Masih ingat waktu kita membahas adab makan dan minum? Kalau kalian makan dan minum, maka bacalah basmalah. Ya, bismillah. Boleh Pak menambahkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata Syekh Shalih Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, Asnallaha ta'ala, dengan lafaz sifat dua itu kita memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Setelah kita minum, baru kita ikhbar, memberikan kabar sebagai bentuk syukur kepada Allah. Apa bacanya? Dhahabat dhama'u wa batanatil uruhu wa sabatal ajru insya Allah. Jadi bukan memulai dengan itu. Saya perhatikan ya, ketika guru-guru ngajari anak-anak buka puasa itu, mari sebelum kita berbuka kita membaca doa. Dhahabat dhama'u, baru minum. Telah basah apa? Tenggorokan ya, urat mati. Oh belum minum, basah piye to gitu. Maka bacalah basmalah dulu, baru kemudian minum dan baca yang tadi. Hadisnya hasan ya, baik. Adapun hadis-hadis yang membicarakan tentang bacaan Allahumma laka sumtu atau sumna wa ala rizkika afdaltu, itu tidak sampai derajat hadis yang hasan, bahkan status hadisnya Bapak Ibu adalah hadis yang mursal. Sama kayak doa mau makan Allahumma barik lana fima, itu buka di dalam kitab Al-Adhkar. Imam An-Nawawi membawakan dalam kitab doa-doa sebelum makan di halaman 200 kalau nggak salah. Beliau meriwayatkan dari jalur Ibnu Sunni yang tidak ada rangkaian sanadnya, ya, munqati, sanadnya terputus, sehingga juga bisa disebut hadis mursal. Hanya sampai di tabi'in, sahabat itu nggak disebut, sanadnya terputus. Maka jika ditanya apakah kita bisa mengamalkan hadis itu, saya pribadi mengatakan tidak. Karena yang disepakati para ulama, hadis atau sunnah yang bisa kita amalkan minimal as-sunnah as-sahihah wal maqbulah, yang sahih dan yang diterima. Yang diterima minimal amalan hasan li ghairihi, ya. Hasan karena adanya hadis yang lain yang menguatkan. Oleh hadis yang dhaif, terlebih yang munqati sanadnya terputus, saya pribadi mengikuti ulama yang tidak mengamalkan. Jadi cukup walaupun cuma bismillah itu sudah mencukupi bacaan buka puasa kita. Karena waktu bab-bab yang lain yang belum kita sampaikan tentang i'tikaf, sholat lail, qiyamul Ramadan dan lain-lain, kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Sampai di sini Bapak Ibu,
ada yang belum jelas dan ingin disampaikan. Bukan jelas dalam baik. Jadi insya Allah pembahasan hadis-hadis yang palsu dan dhaif kita sampaikan di waktu yang lain nih. Untung saya tadi bawa 2 kitab karena sudah feeling. Kalau sering ketemu orang soleh itu memang rasanya kuat. Mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.